ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab, mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa, setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan
Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap orang pasti membutuhkan kehadiran keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang terikat dalam suatu hubungan tertentu, hubungan darah, atau hubungan lain yang menyatukan. Ketika Yesus berada di suatu rumah, ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah dan berusaha menemuinya. Banyaknya orang dalam rumah itu membuat keluarga Yesus tidak dapat masuk, sehingga ia keluar menemui mereka. Yesus kemudian menjelaskan konsep ikatan keluarga yang bukan karena ikatan hubungan darah. Yesus mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia. Ia mempunyai seorang ibu yang melahirkannya. Ia juga mempunyai saudara-saudara yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Jelas bahwa Yesus mempunyai keluarga. Hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah tokoh nyata dan bukan fiktif. Kehadirannya di dunia tercatat dalam sejarah dan dapat dihubungkan dengan tokoh lainnya. Keluarganya itu ingin menemuinya, namun karena banyaknya orang di dalam membuat mereka tidak dapat masuk. Ada banyak usaha yang mencoba untuk menyaksikan keberadaan Yesus dalam sejarah. Sekalipun ada seringkali kisah tentangnya tidak utuh. Ada bagian yang dikurangi dan ada bagian yang ditambahi dengan kisah di luar kehidupan Yesus. Banyak juga umat Kristen saat ini masih bertanya, kemana Yesus saat kecil sampai dewasa? Tiba-tiba Yesus muncul saat dewasa, terutama mereka adalah tetangga sebelah kita. Hal itu bertujuan mematahkan keyakinan kepada Yesus seperti yang diberitakan dalam Injil. Menanggapi hal ini, maka teguhkanlah iman kepada Yesus yang disebut Kristus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Yesus menjelaskan pemahaman tentang ikatan dalam keluarga.
Keluarga yang bukan hanya terjadi karena adanya ikatan hubungan darah. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara dan saudari bagi Yesus. Ialah ikatan keluarga kerajaan Allah. Yesus mau menyebut kita keluarganya, asal kita melakukan kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita bersyukur dan berdoa, karena Allah mau menerima manusia berdosa sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.